Halo, apa kabar saja? Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 korban hilang akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu kembali ditemukan tim SAR gabungan. Seorang anggota polisi di Kabupaten Bulukumba menganiaya seorang pelajar perempuan hingga berakhir di rumah sakit. Ratusan ikan mati di muara sungai Marana, Kabupaten Maros membuat para nelayan tidak bisa melaut. Kita awali informasi pertama. Hujan deras mengguyur kota Parepare mengakibatkan genangan di sejumlah kelurahan. Banjir mencapai 60 cm itu dampak dari hujan deras dan ditambah lagi laut pasang. Banjir mengenangi sejumlah titik di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah diguyur hujan deras selama 4 jam Selasa malam. Banjir tidak hanya mengenangi jalan raya dan rumah warga, bahkan tempat ibadah dan sarana pendidikan ikut tergenang hingga mencapai 60 cm. Genangan air yang terjadi akibat hujan deras selama beberapa jam ditambah diperparah dengan air laut pasang sehingga air tertahan di permukiman warga. Ketinggian air pada saat curah hujan yang sangat tinggi yang dimulai pada sore hari, itu ketinggiannya di pinggang orang dewasa. Ya. Tapi pada saat kejadian memang hujan deras ya? Hujan deras. Genangan air berangsur-angsur surut saat hujan mulai reda. Warga mulai membersihkan rumah mereka dari kotoran yang ditimbulkan oleh banjir. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Iya, 2 korban hilang akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu kembali ditemukan tim SAR gabungan. Sayangnya, kedua korban itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sejumlah korban hilang pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu kembali ditemukan tim SAR gabungan. Korban bernama Mutmita, berusia 5 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sela-sela batang kayu yang hanyut, kurang lebih sekitar 1 km dari rumahnya. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah salah satu kerabatnya untuk dimakamkan. Selain itu, tim SAR juga berhasil menemukan korban kedua atas nama Suwardi, 70 tahun, tersangkut di Sungai Cimpu. Dengan penemuan ini, total korban yang dinyatakan meninggal akibat bencana banjir di Kabupaten Luwu sebanyak 13 orang. Jadi total korban yang pasca banjir ini adalah 13 orang meninggal dunia dan 127 orang selamat yang kita evakuasi dari tim SAR gabungan. Sebelumnya, peristiwa banjir bandang di Kabupaten Luwu terjadi pada 3 Mei lalu. Tingginya intensitas hujan membuat debit air Sungai Cimpu meluap hingga merendam ratusan rumah di 6 kecamatan. Tingginya genangan air yang menerjang permukiman membuat sejumlah orang hilang terbawa arus. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Ya, masih terkait bencana banjir, kali ini untuk mencegah terjadinya banjir, sejumlah kanal di Kabupaten Sinjai dikeruk. Sampah dan batang kayu pun banyak ditemukan di dasar kanal. Pengerukan sedimen ini dilakukan di salah satu kanal di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Biring Ere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Selasa lalu. Dengan menggunakan alat berat, pengerukan kanal di belakang alun-alun, ditemukan banyak tumpukan sampah dan batang kayu di dasar kanal. Pengerukan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Bersih-bersih kanal juga melibatkan TNI Polri serta dinas terkait. Normalisasi kanal dilakukan agar tidak terjadi lagi banjir, apalagi wilayah ini kerap kali menjadi daerah langganan banjir setiap musim penghujan tiba. Dalam rangka mengantisipasi banjir di kota Sinjai terutama. Untuk ini pengurukan bagaimana Pak Bupati? Ya, normalisasi ataupun pengurukan drainase dan kanal dalam rangka untuk mengantisipasi tergenangnya air di musim hujan. Ini titik rawan juga Pak Bupati untuk di alun-alun? Di sini yang alun-alun, ini sering kalau hujan lebih daripada 2 jam akan mengakibatkan tergenangnya air. Jadi sudah kita normalisasi, kita harapkan tidak ada lagi tergenangnya air atau banjir untuk tempat sekolah ini. Selain pengurukan dan pembersihan kanal, juga dilakukan pemangkasan pohon yang sudah tua dan lapuk. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.
Ya, seorang polisi atau seorang anggota polisi di Kabupaten Bulukumba diduga menganiaya seorang pelajar perempuan hingga berakhir di rumah sakit. Korban mengalami luka retak bagian hidung dan wajah lebam usai diajar pelaku berpangkat bribtu. Seorang anggota polisi berpangkat bribtu di Kabupaten Bulukumba diduga menganiaya seorang pelajar perempuan. Korban hingga Selasa lalu masih menjalani perawatan usai menjadi sasaran amukan pelaku. Selain menderita luka lebam, korban berinisial FA 15 tahun juga mengalami tulang retak di bagian hidung akibat pukulan pelaku berinisial AD. Pelaku bertugas di Polsek Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selain dipukuli dan ditendang berkali-kali, korban juga sempat dicekik hingga mengalami pingsan di rumah pelaku. Peristiwa itu diketahui terjadi pada 2 Mei 2024. Saat itu korban diajak adik pelaku yang juga teman sekolahnya berkunjung ke rumahnya. Tiba-tiba pelaku datang dan menggedor pintu kamar dan memukul dengan brutal. Tak sampai di situ, pelaku terus memukul korban hingga tak sadarkan diri. Anak pelaku lalu meminta bantuan tetangga untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Ini tidak bakal dipeduli sama orang tuanya, biar dibakar di sini tidak dipeduli karena anak broken home. Terus tidak lama kemudian saya ditelepon suruh datang jemput anakku di rumah pelaku di Jalan Cendana. Terus saya setiba di sana saya lihat anakku sudah kesakitan, sudah lemas. Saya sudah bicara dengan orang tuanya, bilang anakku kenapa dipukul, karena anakku kenapa bisa begini, dia bilang karena dia datang di rumah sini. Dia tidak suka kalau dia datang di sini. Setelah itu saya bawa pulang anakku dan langsung bawa ke rumah sakit karena merasa kesakitan. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Ujung Bulu itu inisial Bribtu AD. Sementara kita amankan di Propam Polres Bulukumba pada malam kejadian itu juga. Terus untuk sementara kita melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi. Begitu pula terduga pelanggar, untuk sementara kita amankan di Propam untuk pengawasan. Hingga saat ini, unit Propam Polres Bulukumba telah menahan pelaku untuk memudahkan proses penyelidikan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ya, selanjutnya ratusan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Parepare menggelar demonstrasi di depan kampus Unpar Selasa siang. Mereka mendesak Israel menghentikan agresi militer ke negara Palestina. Dengan membawa bendera Palestina, ratusan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Parepare tumpah ruah menyuarakan aspirasinya. Solidaritas berlangsung serentak di seluruh kampus Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Unjuk rasa berlangsung di Jalan Trans Sulawesi ini sempat membuat arus lalu lintas macet. Untuk ikut mendukung solidaritas itu kepada dunia untuk menyampaikan bahwa kebiadaban Israel itu tidak pantas dilakukan. Pak, sebagai aksinya Pak, apa dilakukan Pak? Ya, apa yang dilakukan ini Pak? Aksi yang dilakukan pada hari ini adalah melakukan penyampaian pernyataan sikap, pernyataan solidaritas itu yang tadi dibacakan oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Parepare secara bersamaan di seluruh Indonesia. Jadi sama pernyataannya.